Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu keynote speech dari Kepala Kanwil DCP Riau, Bapak Ahmad Jamhari, dan dalam hari ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DCP Riau, Bapak Asprilanto Niardi Widodo, AK MTex CSEP. Kepada Pak Aspril, waktu dan layar kami serahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Sahata sebagai host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini Pak sekalian ya. Karena dari wajah-wajah ini sudah familiar Pak. Pak Kasuli pernah ketemu di Rakernas Pak ya. YAI Riau Pak ya. Saya juga waktu mewakili Kakanwil Pak. Iya Pak. Betul. Isunya udah saya sebutkan ada 7 isu di sana. Nah kayaknya masih relevan juga. Kemudian kemarin dari Dinas Koperasi Provinsi kemarin kami baru ngisi acara perpajakan untuk koperasi di Ronggo kalau nggak salah. Kemudian kalau teman-teman kampus sudah biasa Pak ketemu dalam skema PKS Tech Center ya. Jadi saya nggak asing lagi di sini. Kalau saya lihat, kemudian satu lagi ya kami Pak di JP kita udah punya program juga ke depan. Kalau kita lihat di UKM ini, coba kita lihat slide-nya Pak ya. Saya kalau pakai slide biar membantu ya. Slide yang ada bahwa selama ini di tahun 2020 sampai 2022 kan ada COVID itu. Nah, itu ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Pertama ya tadi yang sampai langgeng itu adalah subsidi kur. Subsidi kur itu dikawal oleh teman-teman di subsidi kur di slide subsidi kur. Kemudian ada COVID, subsidi nanti ada tunda bayar cicilan sehingga nanti ada subsidi COVID 6% lagi atas bunganya. Kemudian satu lagi subsidi APBN itu adalah PP 23 0,5% itu tidak ditanggung pemerintah istilahnya. Tapi syaratnya harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian hampir semua wajib pajak yang mengajukan KUR, dalam ini UMKM, dari mulai mikro ya kan, kecil, menengah, itu wajib ber-NPWP. Sehingga di database kami, semua pelaku UMKM yang mengajukan KUR tercatat di administrasi di JP. Kemudian juga kita juga udah insya Allah nanti bulan Juli kita udah melakukan PKS tripartit di Dirjen Pajak, di JPK Pemda, dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat pajak daerah. Dan satu itemnya adalah gimana kita melakukan nanti dengan dinas-dinas sebagai pembina pelaku usaha. Salah satunya UKM di sini. Dan kita juga next Mas, kita kalau di JPK Riau kita yang hadir ini dari Unri ya, itu salah satu lah. Inilah sebaran tech center kita. Tech center kita, dan kita nanti bisa melakukan kolaborasi, sinergi kolaborasi, gimana tadi dengan isu hari ini, gimana UMKM tadi menjadi tercerahkan, pengayaan, terkayakan dan tercerdaskan tentang tadi isunya pertama pembukuannya sebagai modal dasar jadi wajib pajak yang baik, juga nanti dengan perpajakannya. Kita akan hampir semua kota, kita ada tech center, kemudian kita semua Pemda, kita PKS juga. Kemudian juga ada satu program pengenalan pajak, nah ditawarkan buat hari ini Bapak-Ibu sekalian. Dalam pajak itu ada konsultan pajak, ada agama, dosen, ada pejabat publik, atau yang udah tertentu Pak Kasuli bisa nomor 5 kayaknya. Kemudian nanti pejabat publik, misalnya Pak Wali Kota, kemudian nanti Pak Gubernur bisa ke pejabat publik. Nah kalau dosen tadi, dosen Pak Dekan. Maaf Pak Aspril, maaf. Itu layarnya nggak bergerak kayaknya ya? Screen-nya. Nggak tampil ya? Nggak bergerak tadi?
Bisa diulang lagi, Pak. Itunya. Oke, Pak. Ya, soalnya layarnya tadi berhenti di halaman kedua, Pak. Coba, Mas. Oke, masih sebaran text center, Pak, ya, di sini. Ini, Pak, biar nanti teman-teman di IAI ya. Karena ada ya kita kalau IKP udah mengikat kerjasama Pak, dengan beberapa text center. Nah, ini yang IAI belum. Mudah-mudahan silakan nanti memang benar konsepnya adalah PKS antar instansi nanti ke sana. Dan udah muncul nih, kalau salah. Udah muncul, Pak, ya? Belum, Pak. Share screen itu. Oke. Udah muncul, Pak? Ya, sudah muncul. Nah, ini Bisa Pak. digerakin, Pak? Bisa Oke, bergerak, Pak, ini, Pak. Digerakkan. Kita, Pak, ini hampir semua kita akan nambah lagi 8. Jadi kalau apa tentang perpajakan nggak terbatas di akuntansi bisnis ya. Ya. Udah banyak teknik itu udah apa yang ada teknik atau apa style yang ikutan juga di tech center karena suka nggak suka ke depan apa penulusannya pasti nanti bersentuhan dengan ekonomi, di mana ekonomi tentunya harus bicara tentang perpajakan. Sehingga nanti perlu paham di tingkat awal di kampus sehingga kita tahu nanti kampus kekuatannya besar di masyarakat kita. Kemudian juga nanti kita juga punya program pajak ini supaya nanti di sini bisa Pak Hasuli dari IAI bisa jadi kanal pajak di sini. Kemudian bisa nanti pejabat publik, contohnya kepala apa? Bisa kepala dinas atau bahkan nanti kepala daerah, dosen nih Pak Dekan dari UNRI bisa jadi kanal pajak. Sehingga nanti bisa jadi satu paket dengan pajak dengan tugasnya apa nanti penyampaian informasi materi perpajakan kepada wajib pajak. Nah itu bisa jadi narasumber, bisa pendamping atau pendukung pembuatan materi perpajakan. Sehingga nanti kalau kita lihat kita ada 4 titik di sini, ada titik dari DJP sendiri, kemudian nanti ada titik dari IAI sebagai organisasi profesi, kemudian nanti ada dari kementerian, dinas, mulai dari provinsi dan kota sebagai pembina UKM, kemudian satu lagi dari pihak kampus sebagai tadi tempat keilmuan ada di sana, dan nanti juga ada program kampus Merdeka Belajar ada di sana. Kalau titik ini kita gabungkan, ibaratnya kalau kita lihat di sini adalah ya seperti bangunan ini 5 segitiga. Jadi memang di sini Pak Kamil gimana kita menyambungkan titik semua ini dari suatu bangunan. Sehingga UKM Tani ada di dalam bangunan ini. Sehingga nanti bangunan ini bisa kokoh ke depan sejalan waktu akan jadi apa sarana atau media atau wahana buat UKM supaya nanti bisa go nasional. Dan juga catatan lagi di Kementerian Keuangan dengan semangat Kementerian 1, Kemenq 1, kita bertema untuk semester 2 besok itu tentang UKM. Kita akan menyatu nanti dengan layanan perpajakan, layanan perbendaharaan, layanan di Bea Cukai, dan layanan di kekayaan negara. Didukung oleh Balai Diklat Pekanbaru, kita lagi sedang membuat format gimana nanti bisa jadi tempat pendadaran UKM ke depan. Nah, inilah yang kita lihat sini catatan dari Kanwil beliau. Saya mewakili Pak Kanwil ke depan seperti ini. Kita gimana memadupadankan ya, kemudian gimana kita bersinergi dan berkolaborasi. Karena konsep di Kementerian Keuangan adalah sinergi kolaborasi, kemudian akselerasi. Sehingga kita tahu bahwa Undang-Undang KPP udah banyak udah didengungkan mulai bulan Oktober. Itu ada beberapa area yang akan mempengaruhi nanti karena tarifnya ada satu tambah, tarif pertamanya nambah, kemudian ada lagi nanti satu batas nanti penghasilan bruto dengan pajak. Nah, sampai dengan 5 juta itu belum kenakan pajak. Kemudian juga di Undang-Undang KPP
Undang-Undang Ciptaker itu melahirkan dua perubahan, karena nanti pertama adalah aset dari UMKM itu berubah luar biasa sehingga menjadi tingkatan miliar nanti. Kemudian juga nanti penjualan pembatasan itu sampai dengan miliar sana. Sehingga nanti memang harapan tadi adalah nanti walaupun disebut mikro, tapi omsetnya miliaran, asetnya sampai miliaran. Itulah dari kementerian. Kemudian satu lagi, terobosan di definisi persoalan terbatas. Persoalan terbatas biasanya kita kenal ada minimal dua pihak berkumpul. Nah ini bisa sekarang dengan perseroan, disebut perseroan terbatas, namanya perseroan perseorangan atau perseroan perorangan. Sehingga nanti UKM dia bisa jadi badan, sehingga dia punya kewajiban badan, otomatis ada kewajiban pembukuan. Dia bisa misalnya Pak Rasuli ini, PT Rasuli Top. Nah, itu bisa nanti Pak Rasuli sendiri yang jadi pemegang saham, direktur, komisaris. Sampai batasan tertentu, maka di undang-undang di undang-undang di sini di bab 3 ini undang Ciptaker ada kriteria misalnya dari modal usaha. Kalau dulunya mikro itu di bawah sekarang 1 miliar, kemudian mikro itu dulu paling top 500 juta, sekarang 2 miliar. Kemudian kecil bagaimana sampai 15 miliar. Kemudian kalau menengah itu topnya 50 miliar. Nah, ini perubahan-perubahan yang ada. Sehingga nanti jangan kaget nanti di UKM itu bisa jadi itu PT. Tapi nanti pemodalnya cuma satu, dia juga komisaris, dia direktur, dia pemodal usaha. Inilah dari buah daripada Undang Ciptaker ya. Yang asasnya salah satunya kemudahan usaha, segala macam, investasi segala macam. Oke, next, Mas. Oke, next. Nah, nanti ke perpajakan tentunya nanti akan berubah nanti di pendaftaran, hitung bayar lapor sebagai safety system, bahwa kewajiban nanti UKM itu ya harus terdaftar, kemudian mereka ada kewajiban menghitung, ada pajak terutang, nanti kemudian harus bayar dan lapor. Dan itu terjadi sampai dengan tadi ya sebutkan pembicaraan sebelumnya, UKM itu lahirnya ada, memang likuidasinya nanti ya cuma keluar. Kita tahu bahwa ke depan next, Mas, bahwa di Undang-Undang HPP, di peraturan pajak ada beberapa yang perubahan yang krusial. Pertama, asasnya kan jelas itu ada keadilan, kesetaraan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan kepentingan nasional, dengan nanti tujuannya kepatuhan sosial lah yang paling ujungnya. Yang tadi mendorong lewat dari webinar ini, di mana ada 4 pihak DJP, kemudian pembina UKM, instansi kemudian organisasi profesi wakil IAI, kemudian satu lagi dari kampus, itu bisa nanti bisa mendorong kepatuhan sosial yang diharapkan dalam peraturan perpajakan. Kita tahu yang penting di sini adalah yang kita lingkari dua ini, ada Undang PPH berlaku pajak 2022 dan yang terbatas adalah PPS program kausulah yang berakhir tinggal 7 hari lagi, 30 Juni. Dan sekarang tanggal 23. Ya, Mas. Ini beberapa yang berubah di Undang HPP. Next, Mas. Nah, ini ada pertama tadi batasan tadi peredaran bruto tertentu tidak akan macam-macam 500 juta, kemudian ada tarif, ya kan? Batasan travel yang dulunya sampai dengan 50 juta, sekarang 60 juta. Pak Aspril. Oke. Ini nanti kan Bapak jadi pemateri juga, Pak. Ini materi yang nanti sampaikan atau beda, Pak? Enggak, ini cuma pengantar, Pak. Oke, sorry. Dari HPP, karena ini HPP, Pak. Oke. Silakan, Pak. Silakan. Oke, Pak, silakan, Pak. Oke, Pak. Next. Terus, Mas, terus next. Terus, Mas. Oke, Pak. Dan jangan lupa, Pak, nanti pesan dari saya, karena Pak Kamil selalu, Pak, hari ini Pak Kamil berhalangan, karena Pak Kamil lagi ke Tembilahan hari ini. Kemarin malam dengar lagi penyuluhan program sukarela. Sehingga pesan Pak Kamil jelas nanti manfaatkan sebaik-baiknya program sukarela. Batas saya ini 30 Juni 2022. Saya itu nanti Pak, nanti saya baca ke Pak Anton di sini.
pantun khusus dibuat untuk hari ini, Pak. Tunggu saya cari itu pantun mana tadi. Oke. Gadis cantik duduk di atas sambal. Cakap. Menambah eloknya tanah Melayu. Bersama wujudkan UMKM handal. Menuju pajak kuat, Riau maju. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Aspril. Jadi kita jadi diskusi juga nih Pak. Jadi kalau Bapak tadi sudah mengingatkan kita untuk PPS Pak. Jadi mungkin supaya teman-teman nih sama peserta di ini bisa mengetahui pasca PPS ini bagaimana sih sebetulnya Pak. Karena kan ini harus tahu nih, karena kan kalau TA dulu kan untuk yang kita ikut TA malah dikejar duluan nih. Nah gini Pak, besok Kalau- kan kita tahu Pak, Undang-Undang HPP kan salah satu perubahan di pasal 2 Undang-Undang KUP ini. Besok itu NIK kita itu jadi NPWP. Baik. Nanti kira-kira 1-2 tahun lagi, nanti sistem kita lagi siapkan. 2023 ya Pak ya? Ya ikan sepat yang gabus Pak ya. Nah kemudian satu lagi yang pasal 2 ayat 10, ya kan? Nanti Kementerian Mendagri lah, karena yang mendengar usaha pemerintahan itu memberikan data kependudukan yang selama ini sudah kita rasakan pada waktu kita melakukan pendaftaran orang pribadi otomatis. Dan yang satu lagi itu data balikan dari pengguna. Contohnya nih, misalnya kampus mengecek benarkah NIK-nya daripada mahasiswa, atau nanti dari banyak pihak yang melakukan layanan publik sudah perpres dari Pak Jokowi wajib mencantumkan NIK pada waktu layanan publik. Otomatis NIK itu menjadi satu-satunya. Nah kita lihat di sini, ini Pak Bang, ini yang krusial. Kenapa beda dengan teks amnesti? Nah, teks amnesti itu dalam undang-undang tersendiri, ini undang-undang PPS dalam satu undang-undang HPP. Di satu pasalnya KUP, jelas nanti NIK itu data balikannya akan kembali ke DJP. Misalnya Pak Rusli pernah melakukan pembukaan rekening, pembukaan nomor telepon, pernah nanti ke imigrasi, peduli lindung, atau beli saham di bursa efek, segala macam data itu balik nanti bahwa yang bersangkutan pernah melakukan aktivitas seperti itu. Kemudian juga ada namanya lembaga keuangan wajib melakukan pelaporan data untuk nilai tertentu pada DJP. Banyak berubah dibandingkan dengan TA. Artinya nanti kita menuju satu data Indonesia pastinya. Jadi data nanti kita tahu bahwa identitas sudah mulai tunggal, di mana orang itu pakai NIK, kemudian nanti berbisnis pakai NIB, kemudian nanti orang berkedudukan di atas suatu area atau bidang yang bernop PBB. Nah ini kalau bersatu, otomatis nanti kita lihat begitu kayaknya data yang dimiliki oleh DJP. Jadi kalau saya beda dengan teks amnesti, karena itu yang kemarin teks amnesti ya tidak sepenuhnya dikasih kesempatan lewat kebijakan satu. Yang kedua, yang perolehan hartanya ya belum dilaporkan di SPT, dan itu berasal dari penghasilan yang belum dipajaki. Inilah saatnya memanfaatkan program saya lah. Dan pasti nanti kalau udah sistemnya berbicara Pak ya, data berbicara, ya kan, nah, maka akan kita lihat data kita akan ngumpul. Memang dengan adanya ini, bahwa kita ini selangkah lagi menuju negara maju. Karena prinsip negara maju pertama, identitas tunggal, data bersatu di satu otoritas, kemudian sistem yang akan melakukan assessment risiko mana itu kalau sistem. Itu pas seperti itu, Pak. Itu gambar, makanya kita di DJP kita lagi pada program siap, Pak ya. Ya kan, atau Cortex ya itu sebutan ngetopnya. Data itu 2023 semua masuk. Nah, tinggal 7 hari lagi. Sampaikan ke kolega Andre Tolan, ya kan, yang ketahui atau ketua asosiasi AI, kesehatan soal akuntannya.
ya kan? Kemudian nanti kepada teman-teman ke dinas, kementerian, ya kan? Saya sampaikan juga nanti ke kampus, Bapak dosen, Ibu dosen, Bapak dekan, Bapak rektor, atau lagi ke mahasiswa, ya, orang tuanya itu sampaikan selanjutnya. Kemudian kami di Brio, Pak, kita ada beberapa kegiatan. Besok Jumat itu kita ke nasabah prioritas, disupport dikoordinasi oleh OJK. Kemudian kita ada Car Free Day di hari Minggu. Semua ada layanan PPS, konsultasi asistensi. Dan terutama nanti kita 4 hari buka di Hotel Buraya di Jalan Sudirman ujung dekat jembatan itu. 4 hari donor darah sekaligus nanti bisa konsultasi kemanfaatan PPS, bisa asistensi penyampaian surat pemberitahuan pengumuman harta, atau kita juga silakan ada kelas pajak kita buka 2 kali sehari. Kalau peminatnya muda, kita siap nambah kelas. Silakan Pak Rusli, Pak, kita tunggu kedatangannya Ibu dari tadi ke Dinas Koperasi. Kalau Pak Sahata mesti naik pesawat ke sini. Coba tahu pengen ke sini juga, pengen lihat gimana. Dan kita mulai bulan depan Car Free Day kita temai UMKM, Pak. Oke. 2 bulan. Silakan kita tadi bisa bergabung, Pak. Kita tunggu 4 titik tadi, siapkah bergabung dalam membentuk satu bangunan. Karena kemarin saya sudah ketemu Pak Rasuli, kayaknya hari ini mulai tersambut nih. Titik kedua ketemu. Nah, kalau kampus sudah saya titik. Nah, saya cuma dapat garis selama ini. Nah, gimana garis tadi menjadi suatu bangunan. Dengan Dinas Koperasi kemarin udah kita ada pelatihan ya, yang kita udah jadwalkan beberapa kali dengan kepala UPT-nya pelatihan juga udah. Saya udah ketemu garis, nah, tinggal apakah hari ini, ya kan? Nah, apakah kita akan mewujud tadi pajak kuat Riau Maju, membentuk UKM handal, kemudian juga Kementerian Keuangan, Pak, kita udah mulai bakal keluar ada keputusan Menteri Keuangan menunjuk UMKM bagaimana, ada beberapa isunya di sana. Jadi memang sangat bagus, Pak, di sini kita bahasanya di suatu titik, ya kan, untuk memutuskan apakah kita nanti akan bersinergi, berkolaborasi dan melakukan akselerasi menuju tadi sehingga nanti UKM kita bisa go internasional. Karena pemerintah sudah memberikan tadi UKM bisa jadi PT dengan modal dia cuma 1 orang dan difasilitasi oleh Kemenkumham lewat ya. Bisa. Kemudian kami udah juga dengan Kemenkumham udah diundang sosialisasi kepada UKM. Dan luar biasa antusias mereka, banyak pertanyaan dan pesertanya bludak. Belum pernah saya lihat suatu penyuluhan perpajakan, ya kan? Antusiasme mereka sampai ke bangku paling belakang. Dan pertanyaan paling banyak kita ada pemateri dari DPMTSP ada, kemudian dari DJP dari Kumham ada, dari kampus ada, kira-kira 50-60% pertanyaan ke DJP tentang perpajakan. Jadi saya rasa inilah saatnya kita mengawal IAI sebagai profesi. Saya rasa harus ada tugas pro bononya, ya kan? Layanan services profesi yang tak berbayar. Saya rasa Halo Pajak ini salah satu itu, dan harus ada orangnya juga, karena harusnya kalau kita bicara setahun 2000 jam man hour ya, karena seminggu 40 jam, setahun 50 minggu, 2000 jam itu berapa jam daripada IAI menguangkan waktu karena kan 50 jam setahun untuk melakukan tadi. Dan saya juga pernah ngobrol di Rakernas kemarin di Riau seperti itu. Karena nanti tentunya saya juga akuntan juga, ya pasti akan bergabung setelah tunai tugas purna di pemerintahan. Tapi saya lebih senang nanti berbunuhnya banyak. Karena tanggung profesi sebenarnya berbunuh di sana. Maka undang-undang dibutuhkan undang akuntan. Kenapa? Dengan seperti itu bahwa akuntan punya tanggung jawab CSR juga kepada society. Kami juga sama dengan IKPI juga seperti ini. Baik, Pak. Oke, Pak. Sahata. Ya, oke. Jadi tadi kita sudah lihat nih bahwa nanti pasca ini akan link semua, terutama tadi NIK akan menjadi NPWP, sehingga nanti akan link semua data. Jadi memang bagi semua peserta
menyampaikan bahwa memang memanfaatkan PPS-nya Pak ya. Jadi jangan sampai Sekali Pak, tarifnya murah, lebih tarifnya murah ya. kita 60% Pak. Dan Malah kita ada harap yang 6% sebenarnya sama 90% Pak. Kita berharap sebetulnya sebagai ya nanti teman-teman yang sudah ikut PPS jangan dikejar-kejar Pak. Enggak Pak, ke PPS itu bukan, kita nggak ngejar dia ke PPS. Karena maksudnya gini Pak, karena PPS, pengalaman kan selalu banyak nih dari klien-klien kita, ini jebakan Batman nggak nih gitu loh. Bukan, sebenarnya cermin Pak ya. Kita tahu di undang-undang kita pembukaan itu kan harus itikat baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Sebenarnya kita lagi lihat cermin kita sendiri Pak. Enggak, maksudnya gini Pak, kalau pengalaman sih maksudnya gini Pak, harusnya kan seolah-olah kan jadinya gini Pak, kita sudah ikut diliatin gitu Pak. Padahal sebenarnya masih banyak di luar sana yang belum masuk sistem Pak. Karena kan harus nunggu 2023 nih yang harus punya NIK nih menjadi NPWP, berarti artinya nanti otomatis kan Pak. Artinya tadinya tidak ada lagi alasan dia tidak punya NPWP. Sebenarnya udah berjalan Pak ya, NIK itu. Karena waktu kita melakukan adu data dengan berbagai pihak itu pasti konsep dasar NIK. Ya, tapi di NPWP orang pribadi kita udah ada kolom NIK sebenarnya semua. Yang disuratin kan sekarang Pak yang sudah yang lapor SPT kan Pak? Saya rasa enggak juga Pak, enggak juga. Semua data di kita, selama dia kan NIK ketemu NIK NPWP, ya pasti tersurati Pak. Oke. Ya, mungkin nggak yang nggak punya NPWP, nggak lapor SPT malu kali Pak ngomong Pak. Kenapa? Lebih parah lagi Pak. Intinya kan sebenarnya kita banyak karena syarat ikut PPS kan harus sampaikan SPT tahun pajak 2020. Iya, justru kan sebetulnya itu kan Pak. Dan jadi banyak mereka yang ternyata baru pertama kali masukkan SPT. Banyak Pak. Jadi memang kalau tergantung komunitas mana kita berbicara, kalau kita di JP kan ngelihat semua komunitas Pak ya. Ya, kemarin juga sih sebetulnya kita dengar dari Pak Dirjen bahwa sebetulnya kan tujuannya bukan ke sana Pak, tujuannya adalah sebetulnya kan ke depannya Pak, artinya hasil dari nanti yang dimasukkan ke sana bisa menghasilkan pajak lagi. Jadi basis pajaknya bertambah. Asas di Undang-Undang PPP ada Pak, penguatan basis pajak tadi ada. Ya. Ujungnya adalah kepatuhan sukarela. Ya tetap Pak, kepatuhan sukarela itu sesuatu yang utopia lah ya. Jangan tinggi banget lah ya kan. Kita seperti Pak, itu. Kalau kita sih dari YAI pasti menyarankan Pak, artinya bahwa dengan keterbukaan informasi dan ada akses informasi dari DJP, bahwa memang kita nanti ya tidak akan bisa lagi apa istilahnya menutupi Pak, karena sudah terbuka semua. Bahkan kita sekarang kalau buka rekening kan sudah tanda tangan sign Pak bahwa datanya akan diberikan ke KPP. Nggak usah seperti itu, udah pasti kena Pak. Ya. Karena data balikan Pak, bukan isi rekening Pak. Bapak punya rekening sana, itu data balikan dari Capil Pak ke kita, ya kan? Bahwa ya, Bapak si A. Kalau di bank kita sekarang saya tampilkan nih Pak data seseorang tapi nggak enak. Kalau kita sekarang Pak sebetulnya kalau kita buka rekening Pak sudah ada klausulnya dibuat perbankan itu bahwa dia berhak memberikan data ke DJP secara rutin Pak. Jadi ya, karena ada undang-undang akses informasi keuangan kepentingan perpajakan untuk Perpu tahun 2000 nomor 19 tahun 2017 Pak. Saya masih ingat tuh Pak. Itu perdebatannya adalah berapa minimal nilai tabungan. Nah, DJP minta 500 juta. Nah, mereka minta berapa miliar ke atas, lama-lama turun pasti Pak. Nanti pasti ketemunya 500 juta karena undang-undang kita penghasilan bruto dia akan pajak 500 juta. Siap Pak. Oke. Nah, memang nggak bisa mengelak lagi lah. Kenapa? Kita itu kan udah menikmati banyak fasilitas negara ini. Saatnya kita yang jadi tanggung jawab kita, karena kalau istilah BPH pajak penghasilan, tambahan kemampuan ekonomis itu ukuran terbaik untuk menjadi memikul beban pembangunan. Itu bahasa undang-undang. Udah mulai tahun 83 tertulis. Siapa? Silakan cek Pak di Undang-Undang PPH pasal 41 di penjelasannya. Pak Winston pasti hafal. Akhirnya kalau enggak 2-3 itu. Oke Pak, siap Pak. Jadi rekan-rekan tadi kita dengarkan dari Pak Aspri supaya nanti memanfaatkan PPS. Pak Kakak dulu Pak, bukan dari saya Pak. Saya cuma nyampaikan Pak Kakak dulu Pak. Iya.
supaya memanfaatkan PPS yang tersisa hingga tanggal 30 Juni, dan itu simpel kok, jadi nggak susah, tidak hanya mengisi apa yang mau diungkapkan dan tidak ribet. Saya sudah coba, sudah gunakan, dan memang tidak baik sekali gitu loh, dan secara administrasi tidak susah, Pak. Baiklah. Dan statistiknya, Pak, statistik minggu-minggu terakhir ini, dekatnya bukan itu, Pak, dekat ukur kuadrat. Oke, Pak. Dalam sehari kita pernah 2 triliun, Pak, pajak penghasilan dari PPS ini masuk. Oke. Terima kasih, Pak, Betul, informasinya. Jadi terima kasih, Pak, untuk sambutannya. Baik, kita akan masuk ke acara berikutnya. Sebelum saya masuk ke acara materi, saya akan bacakan kata kunci yang kedua, patuh. Jadi kata kunci yang pertama tadi sudah sampaikan di awal, kata kunci yang kedua patuh. Kata kunci yang ketiga akan saya sampaikan pada saat Pak Rasuli menutup acara ini.